Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyami. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil qur'ani. Ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ahli ilmu yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, detik ini kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia, bulan agung, bulan yang sangat dirindukan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di bulan Ramadan, maka mari ayo kita syukuri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan mulia. Dan sungguh kita banyak mendengar akan kemuliaan, keutamaan, keagungan akan bulan Ramadan. Di antaranya adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bagaimana amalan seorang di saat melakukan ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian ada juga riwayat yang menunjukkan bahwasanya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang menghidupkan malam bulan Ramadan, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini menunjukkan bahwa Maha Kasih dan Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan mengampuni hamba-hamba Allah yang sebelumnya terpleset dalam melakukan dosa. Kemudian ada juga keutamaan bulan Ramadan. Keutamaannya orang berpuasa di bulan Ramadan. Bau mulutnya lebih harum dari minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaimin atyabu min rihil misik innallahi taala. Jadi bau mulutnya seorang yang berpuasa itu biasanya lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari baunya misik. Dan ini para ulama membahas bahwasanya ada yang mengatakan lebih harum ini di hadapan para malaikat, dan ada juga maksud lebih harum di sini adalah harum kelak di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan ada juga riwayat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah sebagai tameng. Saum junnah. Puasa adalah tameng. Maksud tameng di sini adalah puasa tersebut menjadi tamengnya orang yang berpuasa kelak di akhirat, tameng dari api neraka. Jadi selama seorang senantiasa berpuasa dengan menjaga hal-hal yang membatalkan pahala-pahala puasa, menjauhi dari gunjing, namimah, mengadu domba, melihat dari sesuatu yang haram, itu maka puasa tersebut akan menjadi tameng. Nah, di saat seseorang di saat berpuasa menggunjing, mengadu domba dan sebagainya, maka puasa tersebut sudah tidak menjadi tameng lagi baginya. Nah, maksud tameng di sini saum junnah, maksudnya puasa tersebut adalah sebagai tameng. Dan di antaranya juga keutamaan puasa adalah seorang yang berpuasa akan mendapatkan surga yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut Ar-Rayyan. Jadi seorang yang ahli puasa tidak memasuki surga melainkan surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi ahli puasa. Seperti itu. Dan bagaimana tidak, seorang yang berpuasa itu tidak dikatakan seorang yang diberikan diskon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpuasa diamnya saja ibadah. Hmm, ya kan? Diamnya saja tasbih. Diamnya adalah tasbih, ya. Tidurnya ibadah, ya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diamnya tasbih, tidurnya ibadah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai salah di sini. Ya, jangan sampai salah memahami bahwasanya orang puasa diamnya saja pahala, ya. Kemudian tidurnya aja pahala ibadah, sampai akhirnya sehari tidur. Nah, ini kan kurang baik. Memang ada fadilah seperti itu, akan tetapi di saat kita sudah memasuki bulan Ramadan, jangan sampai kita berlihai-lihai malah meninggalkan fadilah yang banyak. Seharusnya kita isi waktu kita dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat, dengan sedekah. Segala berbuat kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi segala sesuatu kebaikan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini di bulan Ramadan. Maka mari yuk kita saat ini sudah mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan, kemudian juga langkah yang harus kita lakukan adalah harus yaitu mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, ya. Kemudian di sana juga ada keutamaan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan turunkan Al-Qur'an. Kemudian juga bulan Ramadan keutamaannya juga disebutkan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik, ya, dari 1000 bulan. Jadi satu malam tersebut jikalau seorang hamba umat muslimin mendapatkan satu malam tersebut maka lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Nah, ada keutamaan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari keutamaan bulan Ramadan adalah eee, dibukanya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niron. Jadi dibukanya pintu-pintu surga, kemudian ditutupnya pintu neraka. Kemudian maka mari yuk kita saat ini sudah mengetahui keutamaan bulan Ramadan, kita semangat di bulan Ramadan. Jangan sampai ada di sebagian tempat, sebagian kaum muslimin di saat sudah memasuki bulan Ramadan hanya semangat di awalnya saja. Namun di pertengahan bulan Ramadan surut akan semangatnya dalam beribadah. Kemudian di akhir ada yang semangat, bahkan ada yang tidak semangat, bahkan sampai meninggalkan tarawih. Ini kan suatu budaya yang tidak baik. Baik, kemudian setelah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan orang yang berpuasa, kita akan membahas kenapa sih dinamai Ramadan. Nah, asal usul nama Ramadan, nama Ramadan adalah diambil dari kata romdo. Romdo adalah yang berarti panas, ya, panas. Dan orang Arab di saat hendak menamai bulan Ramadan, pada saat itu cuacanya sangat panas. Sehingga orang-orang Arab menamai Ramadan adalah menamai Ramadan karena saat itu berada di waktu panas, ya, Romdo. Kemudian juga kenapa sih dinamai Ramadan? Nah, kenapa sih dinamai Ramadan? Ada juga yang mengatakan karena Ramadan adalah membakar, panas, dan panas ini akan membakar dosa-dosa kaum muslimin. Yaitu dengan berpuasa, beribadah, maka akan membakar dosa-dosa kaum muslimin. Seperti itu. Ini filosofi kenapa dinamai Ramadan, seperti itu. Ada yang mengatakan karena cuaca di Arab di saat bulan Ramadan adalah sangat panas, ada yang mengatakan karena pada bulan Ramadan itu dengan asal kata romdo itu membakar, sehingga membakar semua dosa-dosa
kaum muslimin dengan beribadah di bulan Ramadan. Nah, dan ini senada dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbihi." Nah, dan jikalau kita uh, mencari lebih tahu lagi, mencari lebih tahu tahu lagi kapan disyariatkannya Ramadan tersebut. Kapan disyariatkan wajib puasa Ramadan? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah ya. Tahun kedua dari Hijriah pada bulan Sya'ban. Saat itu diperintahkan untuk wajib puasa Ramadan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui 9 Ramadan, 9 kali Ramadan, 9 kali Ramadan. Dan setiap Ramadan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pasti berjumlah 29 hari. Hanya satu saja yang 30 hari. Sehingga para ulama membahas di situ apakah ada faedah, hikmah dari setiap Ramadan yang Nabi SAW lalui pasti 29 hari, tidak 30. Dan para ulama membicarakan bahwasanya hikmahnya adalah mungkin agar untuk menenangkan para umatnya di akhir zaman di saat puasanya hanya 29 hari. Nah, karena 29 hari dengan 30 hari ini pahalanya sama. Sama, mendapatkan pahala di bulan Ramadannya sama. Sama dengan jumlah ijmaliyah ya. Jumlah ijmaliyah keseluruhan satu bulannya. Adapun jumlah dalam setiap harinya memang 30 dan 29 ini berbeda. Maka di dalam tafsiliyahnya, pembagiannya secara perincian memang pahalanya beda. Akan tetapi secara ijmali, secara globalnya ini pahalanya sebulan sama pahala 29 ini sama kata para ulama seperti itu. Maka disyariatkannya puasa ini pada tahun kedua dari hijrah. Tahun kedua dari hijrah di bulan Sya'ban, kemudian Nabi SAW pernah melalui 9 kali Ramadan. Dan setiap Ramadan yang ditemui Nabi SAW hanya 29 hari, kecuali satu kali Ramadan. Nabi SAW pernah melalui Ramadan dengan 30 hari. Kemudian apa sih pengertian puasa? Nah, pengertian puasa kita akan masuk membahas tentang apa itu puasa. Nah, karena di bulan Ramadan selain kita dianjurkan untuk berbuat baik, amal baik, kita juga untuk menyempurnakan kemuliaan di bulan Ramadan, kesempurnaan, keparipurnaan kita di dalam beribadah bulan Ramadan, yaitu kita mengetahui hukum puasa itu tersendiri. Makanya kita belajar sedikit demi sedikit tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Dan kita sudah memasuki apa sih pengertian definisi puasa tersebut. Puasa menurut bahasa adalah imsak. Ya, al-imsak anisy. Al-imsak anisyai. Jadi, ya, ta'aman kana au kalaman. Kalaman kana au ta'aman. Jadi, puasa menurut bahasa adalah menahan dari segala sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan. Jadi, menurut orang Arab, secara bahasa Arab seperti itu. Puasa adalah menahan dari segala hal. Kita nggak boleh makan, nggak boleh ngomong. Jadi diem aja. Itu puasa secara bahasanya seperti itu. Menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut syariat Islam, apa itu puasa menurut syariat Islam? Yaitu al-imsak, yaitu menahan anil mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Al-imsak anil mufattirat, ya kan? Al-imsak anil mufattirat minal fajri, ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya, ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, dari terbitnya, dari masuknya fajar shodiq, yaitu masuknya waktu subuh, menahannya. Kemudian sampai ghurubi syams. Ghurubi syams kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, bin niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, ya kan?
Jadi imsak anil mufattirat. Mufattirat itu apa sih? Yang membatalkan. Jadi menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa adalah 9 hal nanti yang membatalkan puasa. Nanti bisa dibahas sama teman-teman kita di pembahasan yang akan datang. Apa-apa yang membatalkan puasa. Kemudian, ya kan? Kemudian min tulil fajri, yaitu di saat masuknya masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Ya, biniatin maksud saya itu dengan niat yang khusus, ya, niatnya khusus. Dan masalah niat ini jangan sampai dipersulit, jangan sampai dipersulit. Banyak orang-orang awam yang tidak paham akan niat puasa, sehingga fenomena fenomena yang kita lihat di masyarakat bahwa ada orang yang tidak berpuasa. Ibu-ibu di masyarakat sosial ternyata ada yang nggak puasa, ditanya kenapa? Karena tadi malam nggak ikut tarawih. Oh, nggak ikut tarawih bisa menjadikan sebab nggak puasa. Kenapa kok nggak puasa? Karena ikut tarawih. Kenapa, nggak ikut tarawih? Karena nggak niat. Karena saya nggak niat kecuali di tarawih. Kenapa pemahaman niat kok hanya di tarawih gitu, ya. Dan gini harus kita, berikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwasanya niat puasa sangat mudah. Sehingga niat dengan bahasa apapun yang kita pahami, ya. Baik itu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, ya bahasa Perancis atau bahasa bahasa yang bisa dipahami, ya, bahasa apapun. Dan mudahnya adalah saya niat puasa wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat puasa, Ramadan, ya, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Atau secara lengkapnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, ya, hadhihi sanat, ya, ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala, seperti itu niatnya. Ini adalah membahas tentang keutamaan, kemudian, eee, kapan diwajibkannya Ramadan, ya kan? Kemudian pengertian puasa. Maka kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kita akan ambil dari kitab Safinatun Najah atau dari kitab Ghayatul Munah yang disyarahi oleh guru mulia Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, yaitu masuk pembahasan pertama faslun, bab Kitabus Shaum, ya, Kitabus Shaum. Yaitu kita akan mengetahui kapan seorang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, atau kita akan belajar memahami kapan wajib bagi umat manusia untuk berpuasa atau kapan kita mengetahui Ramadan itu sudah masuk waktu Ramadan, seperti itu. Dalam kitab Safina yang disyarahi oleh Sayyidi Syekh, Kitabus Shaumi. Faslun syartu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa naqa'un bin nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Oh, mohon maaf, ternyata kelewat. Yang seharusnya adalah sebelumnya. Faslun yajibu saumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Ahaduha bi kamali Sya'bana 30 yauman wa thaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Kemudian yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mautsukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mautsukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Jadi
di dalam pembahasan ini kita akan mengetahui kapan, masuknya bulan Ramadan atau kapan diwajibkannya bagi seorang untuk, puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah di sini ada lima perkara dan dengan 5 perkara ini salah satunya saja jikalau, sudah memasuki salah satunya saja, sudah terpenuhi salah satunya saja, maka wajib bagi seorang tersebut untuk puasa di bulan Ramadan, ya. Pertama adalah, dengan menyempurnakan, 30 hari di bulan Sya'ban, ya. Atau yang kedua adalah melihat hilal bagi orang yang, melihatnya, biarpun dia fasik, yang kedua. Atau melihatnya hilal. Yang pertama adalah menyempurnakan 30 hari dari Sya'ban, yang kedua adalah, melihat hilal bagi orang yang melihatnya, walaupun dia adalah orang fasik. Yang ketiga, ditetapkannya puasa bagi orang yang tidak melihatnya. Tidak melihat namun ada yang mengabari bahwasanya, hari ini sudah masuk puasa, itu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin, yaitu ada kabar, dari seorang yang, eee, memang perilakunya baik. Ada kabar telah terlihatnya hilal dari orang yang terpercaya memang. Dikabarkan dikabarkan kepada seseorang, ya kan, biarpun orang tersebut adalah percaya atau tidak percaya, ya kan. Kemudian atau orang yang mengabarkan ini orang yang tidak mau untuk tidak dipercaya, tapi orang yang diberi kabari ini, eee, mempercayainya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Yang kelima adalah, eee, bidzanni dukhuli ramadhana bil ijtihad, yaitu, meyakini masuki Ramadan menduga masuknya Ramadan dengan ijtihad. Nah, di sini secara gampangnya ternyata, kalau kita membaca matan, ya, itu sangat ringkas sekali, sangat ringkas dan butuh penjelasan dari, syarah. Maka sudah kita simpulkan dari syarah kitab Bughayatul Munad tersebut bahwasanya untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, ya kan, ada, mengetahui masuk bulan Ramadan secara umum ada, eee mengetahui bulan Ramadan atau yang mewajibkan bagi seorang tersebut untuk berpuasa secara khusus, ya. Jadi masuk bulan Ramadan secara umum dan secara khusus. Dan secara umum ini ada tiga, yaitu ketetapan hakim yang memutuskan telah terlihatnya hilal. Yang pertama adalah ketetapan hakim, hakim yang sudah menetapkan bahwa hilal sudah terlihat. Nah, kisahnya bagaimana semacam ini? Kisahnya adalah jikalau ada orang yang adlu syahadah, orang yang benar-benar menyaksikan hilal dan dia sudah dipercaya akan adilnya, akan, kebaikan orang tersebut, tidak bakal bohong orang tersebut, ya. Mmm, maka orang tersebut yang menyaksikan hilal datang kepada hakim dan melapor bahwasanya, "Saya melihat hilal." Maka, diterima syahadahnya oleh, hakim, kemudian hakim menetapkan hari itu besok hari adalah bulan Ramadan, maka wajib bagi seluruh umat muslim di situ untuk, melaksanakan puasa. Ini jadi ini adalah, ketetapan bulan Ramadan secara umum, ditetapkannya masuk bulan Ramadan secara umum, ya kan? Yang pertama. Yang kedua adalah tentunya yang pertama adalah, orang yang menyaksikan hilal tersebut adalah memiliki syarat karena adlu syahadah. Harus dia adalah orang laki-laki, orang merdeka bukan budak, yaitu dia berakal, tidak gila, kemudian juga dia muru'ah, menjaga muru'ah, dan juga terjaga, bukan dalam keadaan ngantuk atau tidur, kemudian juga bisa melihat dan mendengar, tidak melakukan dosa besar, ya kan. Ini di antara syarat-syaratnya seperti itu, orang yang menyaksikan tersebut. Kemudian yang kedua,
ya kan ya. Yang kedua, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi di saat, kita sudah mengetahui, pada tanggal 29, Sya'ban, pada tanggal 29 Sya'ban, maka tim yang dikerahkan oleh para pemerintah yang sudah ditempatkan di titik-titik yang di situ bisa terlihat hilal, maka mereka melihat hilal. Nah, di saat terlihat hilal di hari 29 malam 30, jikalau sudah terlihat hilal maka besok itu wajib puasa, ya kan. Akan tetapi jikalau tidak terlihatnya hilal maka bil istiqmali salasina Sya'ban, yaitu menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Sehingga jikalau di saat bulan Sya'ban sudah selesai 30 hari, maka tanggal pertama Ramadan, tanggal pertamanya adalah, Ramadannya masuk adalah setelah 30 hari di bulan, Sya'ban. Karena tidak ada di dalam tanggalan syariat ya, yang 31 tidak ada. Kecuali, Qamariyah. Ya, kalau Qamariyah ada 31, kalau Hijriyah tidak ada sampai 31. Maka Hijriyah hanya adanya 29, 30. Jikalau 29 malam 30 tidak terlihat hilal, maka besoknya dilanjutkan ke 30 ya. Jikalau terlihat hilal dari tanggal 29 malam 30, maka, besoknya adalah ditentukan Ramadan seperti itu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi." Jadi, berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat hilal. Melihat hilal, di saat melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban ya kan, atau 29 Ramadan ya kan. Maka di saat tanggal 29 Sya'ban maka, wajib untuk berpuasa di saat melihat hilal, ya kan. Tapi di saat tidak melihat hilal maka tidak wajib. Wa aftiru li ru'yatihi. Maksudnya apa? Di saat kita sudah melalui 29 Ramadan, kemudian di malam harinya, melihat hilal, maka di esok hari kita hari raya Idul Fitri. Ya, gitu seperti itu. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Fa in ghumma, jikalau mendung, gelap tidak bisa melihat hilal, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakan jumlah bulan Sya'ban 30 hari seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, eee, mendengar kabar yang mutawatir. Baik, mutawatir ini dari orang fasik, orang kafir sekalipun, ya tentunya mendengar kabar akan terlihatnya hilal. Orang-orang masyarakat semua, ya semua, satu Cirebon ini membicarakan terlihatnya hilal, maka sudah mutawatir ini. Sudah mutawatir akan terlihatnya hilal, maka wajib esok hari untuk berpuasa. Maka ada 3 hal untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan secara umum. Secara umum itu ada 3, yaitu hakim menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yang kedua adalah istikmal, salatina Sya'ban, bulan Sya'ban, yaitu menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah, mendengar kabar dari, mendengar kabar yang mutawatir, yang mendengar kabar akan terlihatnya hilal dari orang yang banyak. Ini jikalau 3 hal ini salah satunya ada, salah satunya terpenuhi, salah satunya saja, maka sudah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Ini adalah mengetahui Ramadan secara umum. Kalau ada 3 kabar ini, maka masyarakat wajib semuanya untuk berpuasa, begitu. Nah, kemudian adapun, mengetahui masuknya bulan Ramadan secara khusus. Nah, secara khusus ini maksudnya apa sih? Kok dibedakan antara secara umum dan khusus? Karena umum ini, di saat ada kabar 3 hal salah satunya saja, maka wajib masyarakat muslim untuk puasa. Tapi mengetahui Ramadan secara khusus ini, untuk orang-orang individu, untuk dianya sendiri ya, untuk hanya orang-orang yang, eee, yang dia
dia sendiri yang melihat hilal atau ya untuk individu. Kalau umum adalah untuk semua masyarakat muslim. Kalau mengetahui Ramadan secara khusus adalah diamalkan puasanya untuk dia sendiri, maksudnya gitu. Adapun, diketahui masuknya bulan Ramadan secara khusus ini ada 4 perincian ya. Ada 4 kita, ulas dari kitab para ulama. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Jadi ada orang yang mengaku dirinya melihat hilal, datang ke tempat, titik penglihatan hilal dan dia melihat adanya hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Bagi dirinya sendiri wajib puasa karena dia mengaku melihat hilal. Kemudian yang kedua adalah mendapat kabar dari orang yang telah melihat hilal, ya. Jadi ada orang di masyarakat mendengar kabar, telah terlihatnya hilal, ya. Maka dilihat terlebih dahulu jikalau dia mendapat kabar. Yang memberi kabar ini, terpercaya enggak orangnya? Tukang bohong enggak orangnya? Kan gitu. Kalau memang dia yang memberi kabar orang terpercaya, maka orang yang dikabari ini harus wajib berpuasa. Biarpun dia percaya tidak, ya, biarpun dia percaya tidak, karena yang memberi kabar adalah orang-orang terpercaya, tidak pernah berbohong, orang yang soleh. Nah, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, tafsir yang kedua adalah jikalau yang memberikan, jikalau yang memberi kabar adalah orang yang tidak terpercaya, maka lihat yang dikabari percaya enggak kalau orang yang memberi kabar ini lihat hilal. Jikalau orang yang dikabari ini, eee, percaya akan adanya hilal, terlihatnya hilal maka wajib. Jikalau tidak percaya maka tidak wajib. Seperti itu. Maka pembagiannya dari yang kedua ini ada orang diberi kabar. Ada orang, si fulan atau fulana diberi kabar akan terlihatnya hilal, ya dilihat dulu siapa yang ngasih kabar. Kalau yang ngasih kabar benar-benar terpercaya, maka yang dikabari wajib puasa biarpun dia, percaya atau tidak. Akan tetapi jikalau yang memberi kabar, yang mengabarkan adalah orang yang tidak dipercaya, maka, bagi yang dikabari jikalau dia percaya akan terlihat hilal ya wajib puasa, kalau tidak percaya ya nggak puasa, nggak wajib. Ini tafsil pembagian dari yang kedua. Adapun yang ketiga adalah mendapat kabar dari orang yang ahli hisab dan ahli perbintangan. Dan ini, mendapat kabar dari ahli ahli hisab dan ahli perbintangan, telah masuknya Ramadan. Maka wajib bagi orang yang dikabari tersebut, ya wajib bagi dia aja untuk, wajib bagi orang yang meyakini saja untuk melaksanakan, puasa. Tidak diwajibkan untuk masyarakat umum, tidak. Jadi bagi orang yang mendapatkan kabar dari ahli ahli perbintangan atau ahli hisab, maka wajib bagi dia jikalau dia percaya. Kalau tidak, tidak. Seperti itu. Dan di sini ada perbedaan ulama antara Ibnu Hajar sendiri, kemudian Imam Romli dan Imam, Khatib Syirbini. Adapun Imam Ibnu Hajar melarang secara mutlak, tidak boleh Imam Ibnu Hajar. Adapun Imam Romli dan Imam, Khatib Syirbini di sini memperbolehkan ya. Jadi Imam Khatib Asy-Syirbini dan Imam Romli memperbolehkan bagi orang yang, berpuasa dengan i'timad ya, mengandalkan al-hisab atau perbintangan. Adapun Imam Ibnu Hajar melarang, melarang, tegas di sini Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menduga masuknya bulan Ramadan dengan berijtihad. Seperti mendengar senapan ya, atau melihat api. Ya. Yang keempat ini intinya menduga masuknya bulan Ramadan. Menduga ini ada tanda-tanda yang mungkin mendengar ada tabuan atau senapan. Atau mungkin zaman sekarang kita sangat mudah mengetahui dengan apa? Dengan adanya siaran televisi, siaran radio. Ya kan? Zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu yang susah mendapatkan informasi.
Sekarang sangat mudah sekali. Di televisi setiap channel mengumumkan akan masuk atau tidaknya, akan sudah masuk atau belum masuk akan bulan Ramadan, seperti itu, ya kan. Atau di sebagian tempat yang memiliki adat kalau masuknya bulan Ramadan akan terlihatnya tanda semacam itu. Maka intinya, kita harus memahami di sini kita bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan sehingga kita wajib bagi, siapapun umat muslim jikalau sudah memasuki bulan Ramadan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu mengetahuinya secara mudahnya adalah, eee, mengetahui masuknya bulan Ramadan secara umum dan mengetahui masuknya bulan Ramadan secara khusus. Dan jikalau mengetahui dengan secara umum ini, maka wajib, bagi seluruh umat muslim untuk berpuasa. Ya, yaitu dengan 3 poin yaitu secara umum itu. Yaitu hakim yang menetapkan wajibnya berpuasa di esok hari karena sudah terlihatnya hilal. Kemudian istiqmalu Sya'ban, ya kan? Istiqmalu Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah kabar mutawatir. Kabar mutawatir, kabar lebih dari 3 orang akan benar-benar terlihatnya hilal, biarpun itu yang memberi kabar orang fasik atau orang kafir. Kemudian, eee, yang selanjutnya adalah, mengetahui masuknya bulan Ramadan secara khusus, yaitu ada 4 hal, ada 4 pembagian. Yaitu dengan ada seorang yang melihat hilal, ada orang melihat hilal secara individu. Dia sendiri meyakini melihat hilal maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang dikabari oleh orang yang melihat hilal. Orang yang dikabari oleh orang yang melihat hilal ini dibagi menjadi 2. Ada pembagiannya. Jika yang memberi kabar adalah orang yang benar-benar dipercaya, maka wajib berpuasa yang dikabari ini. Baik itu percaya atau tidak yang dikabari. Karena yang memberi kabar adalah orang yang benar-benar dipercaya. Adapun jika yang memberi kabar tidak bisa dipercaya, maka terserah bagi orang yang diberi kabar ini percaya apa tidak. Kalau percaya maka wajib puasa. Kalau enggak ya enggak, seperti itu. Kemudian, yang ketiga ya, yang ketiga adalah mendapat kabar dari ahli hisab atau ahli perbintangan. Di sini ada khilaf di sini. Jadi, Ibnu Hajar mengatakan nggak boleh sama sekali. Imam Romli, Imam Khatib Syirbini memperbolehkan, nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah melihat tanda masuknya bulan Ramadan dengan dugaan, dengan ijtihad tentunya ya, dengan ijtihad tanda masuknya bulan Ramadan. Kalau nggak ada ijtihad maka puasanya pun tidak sah. Harus ada yang ijtihad. Dan alhamdulillah sekarang sangat mudah sekali untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Seperti halnya ada televisi, radio, ya kan. Dan mungkin, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan umumnya bagi eee, para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik itu saja yang kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.